Bab 783. Aku ingin mengundurkan diri. Efek insulasi suara villa sangat bagus, dan Jerry yang berdiri terlalu jauh, jadi dia hanya bisa menonton semua yang terjadi di villa dari kejauhan, tapi dia tidak bisa mendengar apapun. Yang dia lihat hanyalah Yumi Qin pergi untuk mengetuk pintu Lexi Qin, tidak tahu apa yang dikatakan keduanya, lalu Lexi Qin pergi ke ruang makan terlebih dahulu. Kemudian, Yumi Qin mengatakan sesuatu kepada Happy lagi, dan Happy tiba-tiba mulai menangis. Lexi Qin pasti menyembunyikan sesuatu. Jerry yang hanya bisa cemas, tetapi dia tidak berani memasuki rumah begitu saja. Meski beberapa luka di tubuhnya tertutup pakaian, namun ada luka lecet yang sangat jelas di wajahnya, meski lukanya sudah kering, namun masih terlihat menakutkan. Ini juga karena fisik Jerry yang cukup hebat, dalam satu malam, luka-lukanya pada dasarnya sudah sembuh. Jika itu orang biasa, dengan kecelakaan mobil tadi malam, jika orang itu tidak mati pun, dia pasti akan terluka parah, tanpa perawatan lebih dari setengah bulan, dia tidak akan bisa keluar dari rumah sakit. Di dalam kamar, Yumi Qin dengan cepat memeluk Happy, lalu berkata dengan mata merah, "Happy, jangan khawatir. Ayah dan ibu tidak mungkin bercerai, dan tidak mungkin ayah tidak menginginkanmu." "Bibi, apakah yang kamu katakan itu benar?" tanya Happy dengan air mata di bulu matanya yang panjang. Yumi Qin mengangguk dengan cepat, "Kapan Bibi berbohong padamu?" Namun, teman dari sekolah mengatakan bahwa ayah dan ibunya tidak tidur bersama, dan kemudian mereka bercerai. Happy berkata sambil tersedak, tetapi setelah selesai berbicara, air matanya mengalir lagi. Yumi Qin, yang awalnya masih sangat terkejut, merasa lucu ketika mendengar kata-kata Happy. "Happy, jangan khawatir, ayah dan ibu tidak mungkin bercerai. Hanya saja ayah terlalu sibuk dengan pekerjaannya akhir-akhir ini, jadi dia tidak pulang untuk menemani kalian." Yumi Qin berkata sambil tersenyum, "Setelah ayah menyelesaikan pekerjaannya, dia pasti akan bersamamu dan ibu setiap hari." Namun, tadi malam, ibu menelpon ayah beberapa kali, tetapi ayah tidak pulang. Lalu setelah menelepon ayah, ibu menangis, kata Happy dengan polos. Yumi Qin, yang tadi lega, tiba-tiba menjadi gugup lagi. Tampaknya sesuatu benar-benar terjadi di antara Jerry Yang dan Lexi Qin. Jika tidak, mengapa Lexi Qin menangis setelah menelpon Jerry Yang? "Oke, Happy, jangan pikirkan yang aneh-aneh. Ayah dan ibu tidak mungkin bercerai, Bibi janji padamu." Yumi Qin mengangkat tangan kecil Happy, "Ayo makan dulu." Ketika mereka tiba di meja makan, Lexi Qin sedang memegang mangkuk, menatap kosong ke pancake di atas meja. Dia bahkan tidak tahu bahwa Yumi Qin datang dengan Happy. Melihat penampilan Lexi Qin, Yumi Qin semakin khawatir. David Qin secara alami menyadari ada yang salah dengan putrinya, tetapi dia tidak bertanya lagi, dia hanya menatap Yumi Qin dan bertanya dengan matanya. Yumi Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayah, sarapan hari ini sangat enak." David Qin berkata sambil tersenyum, "Ini kan karena kamu telah bekerja sangat keras baru-baru ini, aku hanya ingin kamu makan sarapan yang enak. Setelah makan dengan baik, kamu baru bisa semangat kerja." Percakapan antara ayah dan putri ini membuat Lexi Qin kembali sadar, dia masih tetap diam dan makan dengan kepala tertunduk. "Yumi, hari ini kamu sebaiknya mengantar kakakmu, aku tidak khawatir jika dia mengemudi dengan keadaan seperti ini." Setelah Lexi Qin selesai makan, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Lalu David Qin berkata dengan cepat, "Aku yang akan mengantar Happy nanti." "Oke." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yumi Qin buru-buru mengejarnya. Jerry yang menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa Lexi Qin keluar dari villa dengan ekspresi putus asa. Ada beberapa kali, dia memiliki keinginan untuk bergegas keluar, tetapi dia takut penampilannya akan membuat Lexi Qin khawatir, jadi dia hanya bisa menahan diri. Untungnya, Yumi Qin mengejarnya, menarik Lexi Qin dan berkata, "Kakak, aku ada urusan di kantor pagi ini, dan kebetulan aku melewati Red Mamba Corp, kita satu jalan, jadi aku akan mengantarmu ke perusahaan." Sebelum Lexi Qin sempat bereaksi, dia dimasukkan ke dalam mobil oleh Yumi Qin.
Sepanjang jalan, Lexi Qin tidak mengatakan sepatah kata pun. Yumi Qin juga tidak mengungkit soal Jerry Yang, dan terus berbicara tentang hal-hal menarik di perusahaan. Sedangkan Lexi Qin hanya sesekali menatap Lexi Qin, matanya yang merah dan bengkak membuat Yumi Qin merasa kasihan padanya. Setelah mengantar Lexi Qin ke Redman Bakor, Yumi Qin akhirnya tidak tahan dan bertanya, "Kakak, apa yang terjadi antara kamu dan kakak ipar?" Ketika Yumi Qin tiba-tiba mengajukan pertanyaan seperti itu, Lexi Qin sedikit bingung, "Kami baik-baik saja, tidak ada yang salah." Yumi Qin berkata dengan serius, "Kakak, jangan bohong padaku. Jika ada sesuatu yang terjadi di antara kalian, kamu kira aku tidak bisa melihatnya? Kamu tidak bisa menyembunyikan sesuatu sejak kamu masih kecil, dan kamu sudah bengong sepanjang pagi. Satu-satunya orang yang bisa membuatmu seperti ini adalah Jerry Yang." Lexi Qin terdiam sesaat, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Yumi Qin menjadi semakin cemas, meraih bahu Lexi Qin, dan berkata dengan emosional, "Kakak, apa yang terjadi? Apakah kamu tidak ingin memberitahu adikmu sendiri? Atau, kamu sama sekali tidak menganggapku sebagai adik perempuanmu?" Baru pada saat itulah Lexi Qin mengangkat kepalanya, tetapi air mata sudah mengalir di seluruh wajahnya, dan dia dengan cepat menggelengkan kepalanya, "Kamu adalah adik perempuanku, dan kamu adalah satu-satunya adik perempuan dalam hidupku." Melihat Lexi Qin yang menangis, hati Yumi Qin tiba-tiba melembut, dan dia tidak tahan untuk menekannya, jadi dia memeluk bahu saudara perempuannya, dan berkata sambil tersedak, "Kakak, aku tidak akan menekanmu lagi, tapi tidak peduli apapun yang terjadi. Aku harap kamu bisa ingat kalau kamu masih memiliki aku." Pada akhirnya, Lexi Qin tidak mengatakan apa-apa, dan setelah dihibur oleh Yumi Qin, dia keluar dari mobil dan pergi ke Redman Bakor. Setelah melihat Lexi Qin memasuki Redman Bakor, Yumi Qin menelepon, "Jerry Yang, mengapa kamu menindas kakakku?" Setelah mendengar apa yang dikatakan Yumi Qin, Jerry yang akhirnya yakin bahwa tampang sedih Lexi Qin barusan memang karena dia. "Yumi, kakakmu dan aku tidak ada masalah, hanya beberapa kesalahpahaman. Jangan khawatir, dalam 2 hari, setelah aku menyelesaikan pekerjaanku, aku akan menemuinya dan menjelaskan padanya." Setelah terdiam beberapa saat, Jerry yang berbicara. "Jerry Yang, hebat sekali kamu. Apakah kamu tahu betapa sedihnya kakakku sekarang? Karena kamu, dia menangis sepanjang malam, dan matanya bengkak. Sekarang kamu malah menyuruhku menunggu beberapa hari lagi, baru kemudian menjelaskan pada kakakku setelah kamu menyelesaikan pekerjaanmu. Aku tidak mengerti. Semua urusan grup Yanchen kami yang urus, dan kamu hanya pajang nama saja, jadi hal penting apa yang harus kamu lakukan? Bisa-bisanya kamu sangat sibuk sehingga kamu bahkan tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada kakakku." Yumi Qin berkata dengan marah. Hati Jerry yang bahkan lebih pahit lagi, tidak mungkin kan dia memberitahu Yumi Qin bahwa dia mengalami kecelakaan mobil tadi malam dan terluka, dan tidak mungkin dia tidak memberitahu Lexi Qin kan? "Yumi, bisakah kamu mempercayaiku sekali ini? Aku benar-benar tidak punya pilihan untuk menjelaskan pada Lexi sekarang." Jerry yang berkata, "Bagaimana kalau aku menelpon Lexi sekarang, dan menjelaskan kepadanya terlebih dahulu?" "Bajingan, Jerry Yang, kamu bajingan." Yumi Qin berkata dengan marah, "Tidak peduli apa alasan kamu tidak dapat menjelaskan kepada kakakku secara langsung, tapi ini adalah salahmu jika membuat kakakku sedih. Aku tidak peduli lagi, aku mengundurkan diri, aku ingin mengundurkan diri. Mulai sekarang, kamu bisa mengurus grup Yanchen sendiri." Setelah selesai berbicara, Yumi Qin langsung menutup telepon. Bersambung.